Wanted Go Kill Production. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 23 Mei 2024, tepatnya di Gunung Berdosa, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jaya Wijaya dengan Bandara Wamena. Saudara bisa lihat indahnya Provinsi Papua Pegunungan. Ini ibu kotanya, ini ibu kotanya. Saudara bisa lihat pinggir dan gunung. Dan mohon maaf kalau kamera saya agak blur. Ya, sedikit saya ingin menyampaikan informasi tentang Provinsi Papua Pegunungan ini. Provinsi Papua Pegunungan ini telah hadir melalui Otsus Jilid 2. Dulunya kami berada di dalam dua provinsi Papua ini, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua. Tetapi di dua provinsi ini memecahkan rekor 6 provinsi plus dengan provinsi ini yang baru saja 4 provinsi. Ya, khusus Provinsi Papua Pegunungan telah menghimpun terdiri dari 8 kabupaten. Pertama, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten juga, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mambramo Tengah, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jalimo, Kabupaten Panggung Bintang, dan telah terhimpun dalam Provinsi Papua Pegunungan ini. Ya, jadi ini provinsi yang baru, dan sementara selama berjalan proses ini dari 2022 kalau tidak salah sampai 2024 ini menjalankan roda pemerintahan oleh pejabat gubernur atau PJ, disebut PJ. Dan lebih dari itu, sementara kami khusus orang-orang Provinsi Papua Pegunungan sementara ini masih dalam mempersiapkan pemilihan gubernur, bupati, dan telah kami lalui pemilihan serentak 14 Februari pileg, anggota legislatif, pusat, daerah telah kami usai. Hari ini dalam tahapan proses setelah rekapitulasi, tahapan proses penetapan kursi dan lain-lain, keputusan MK, sehingga kami masih menunggu. Dan puji Tuhan, saya juga termasuk anak putra daerah, anak muda yang telah bersaing dalam pileg tanggal 14 Februari kemarin, sehingga puji Tuhan saya telah dipilih oleh rakyat. Ya, saya tidak menyangka satu pun dalam otak pikiran saya, dalam apapun, tidak pernah menyangka. Tetapi puji Tuhan, sebagai manusia yakin dan percaya bahwa semua telah capai hari ini, posisi telah terpilih dan akan duduk di dalam kursi legislatif Papua Pegunungan ini. Semuanya rencana Tuhan, dan kita percaya dalam firman Tuhan bahwa Tuhan telah siapkan apapun itu, dan apapun jadi apapun itu. Sehingga kita sebagai manusia, ya, berdoa, bekerja, dan puji Tuhan, khusus orang-orang Provinsi Papua Pegunungan, terutama rakyat Provinsi Papua Pegunungan, tapi khusus orang-orang pribumi itu sedikit agresif, tetapi bukan semua masalah, yang sedikit agresif situasional saja. Orang-orang pribumi yang ada di Provinsi Papua Pegunungan itu sebenarnya hatinya lembut, hatinya baik, tetapi di mana mereka punya hak diambil oleh orang, maka semuanya akan bergotong royong, turun tangan akan menyelesaikan masalah atau mungkin membantu masalah, dan mengambil sikap begitu, ya. Jadi dengan harapan saya sendiri sebagai anak muda yang telah terpilih, dengan harapan saya, termasuk saya dan beberapa anggota legislatif yang telah dipilih 45
anggota legislatif dan telah dipilih, kita akan menjadi orang pertama, ya, orang pertama akan membangun regulasi demi masa depan provinsi Papua Pegunungan ini, demi masa depan cucu anak kita. Saya tidak membedakan di suku orang mana dan suku orang mana, tetapi yang ada dan akan ada di dalam provinsi Papua Pegunungan ini itu kita akan membangun regulasi yang begitu berhati-hati, sehingga ya ada di dalam pikiran, yang ada di dalam pandangan ke depan saya, sehingga kita perlu mengedepankan kedamaian melalui peraturan, kedamaian melalui hak-hak pribumi. Saya berharap saya akan membela lebih banyak kepada orang-orang pribumi, sehingga kedamaian itu telah akan hadir di dalam provinsi baru ini. Karena kedamaian itu ada, maka pembangunan, kemajuan ekonomi, kemajuan apapun, pendidikan itu akan maju tanpa kerja keras 24 jam atau tanpa kerja pakai otot, begitu ya. Jadi berharap saya begitu, kita mempertimbangkan regulasi ini benar-benar membela di sisi orang-orang pribumi, membela di sisi orang-orang pribumi yang ada di sisi dalam pegunungan ini, benar-benar teliti, benar-benar memecahkan sisi positif ini. Kalau sisi positifnya untuk khusus emosional orang-orang pribumi provinsi Papua Pegunungan ini, kecemburuan sosialnya lebih tinggi di sisi politik, di sisi kemajuan ekonomi, berbagai macam, sehingga kita perlu membela dan mematok aturan atau tembok itu benar-benar kita teliti baik-baik, menetapkan peraturan-peraturan mungkin ke depan. Saya bukan orang hukum, tetapi yang ada dalam pandangan saya seperti menjadi problemnya di situ, sehingga siapapun gubernur kita, siapapun ketua-ketuanya kita akan betul-betul menetapkan peraturan itu begitu. Kita melakukan pembelaan orang-orang pribumi ini atau membatasi aturan-aturan yang pribumi agar orang-orang pribumi tidak terasa terganggu, ya, tidak terasa terganggu dalam pekerjaan apapun begitu. Jadi kita lebih utama karena provinsi hadir ini khusus untuk orang-orang pribumi. Sisi perspektif politiknya begitu, sehingga kita mengurangi angka pengangguran. Perlu kita mengedepankan regulasi dengan benar, dengan kata yang adil, sehingga yang datang bekerja di sini tanpa mengganggu orang lain, yang hidup di sini tanpa merampas orang lain. Jadi semuanya dibatasi. Dan saya tahu itu beberapa provinsi yang ada di luar Jawa sana memang mempunyai daerah yang peraturannya memang ada batasan, pagar-pagarnya memang dibedakan mana orang-orang pribumi, mana orang-orang yang pribumi begitu. Sehingga pelan-pelan melalui peraturan kita lakukan, ya, pelan-pelan melalui kebijakan kita menjalankan begitu. Jadi ini adalah tembok pertama yang kita menanam di tahun ini. Kita menanam regulasi yang baik, maka ke depan membuahkan yang baik. Anak cucu kita akan hidup dengan baik. Saya berharap begitu, supaya provinsi kita bikin pagar benar-benar tidak sembarangan, atau semua punya hak yang sama di dalam republik ini, di dalam
regulasi lain-lain itu perlu kita garis bawahi bahwa sesuai dengan problem yang ada di Bapak Pegunungan harus dipecah-pecahkan melalui peraturan begitu ya. Jadi terima kasih juga buat khusus rakyat Kabupaten Tolikara yang telah dipilih. Kami 8 anggota legislatif Provinsi Papua Pegunungan. Dan kemajuan ke depan kami tidak mampu ya, tidak sanggup, karena semua manusia mempunyai kekurangan. Karena itu mari kami minta dukungan doa, minta kerjasama, minta sumbansi di dalam kebijakan kami yang tidak sampai di dalam setiap apa yang kita kerjakan begitu ya. Oleh karena itu rakyat Provinsi Papua Pegunungan, mari kita gotong royong membangun daerah ini dengan cinta damai ya, tanpa merusak saudara, tanpa etnis lah. Karena di dalam republik ini kita dijamin keamanan oleh negeri ini, dijamin keamanan oleh republik ini. Oleh karena itu kita patut menjaga kedamaian, menjaga keharmonisan begitu. Dan saya berharap di Provinsi Papua Pegunungan ini tidak seperti provinsi yang induk, karena Provinsi Papua Pegunungan ini lebih unggul masalah di sisi semua, sisi kekeluargaan, sisi politik, sisi masalah etnis ya, sehingga perlu kita patut menjaga bersama begitu. Puji Tuhan, hari ini DPR yang baru terpilih, dan saya pribadi telah dipilih di Partai Nasdem, yang ketua DPW-nya adalah Bapak Haji Gibalem SMSI, dan beliau adalah salah satu calon Gubernur Papua Pegunungan dan calon kuat, karena kami telah menangkan 11 kursi, kasaran ya, 11 kursi, tetapi sudah berhasil. Memang tidak ada yang takor atau hilang di dalam proses, sehingga 11 kursi kita telah menangkan. Dan kita sudah merebut ketua DPR, unsur pimpinan di daerah Pegunungan ini. Dan kami tahu latar belakang Bapak Bepa, latar belakang pekerjaan dari dipimpin di Kabupaten Lanjaya itu, kemajuan di sisi pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, telah banyak terobosan, telah banyak mencapai sesuatu yang baru, telah merancang dalam program begitu ya. Saya kagum selama saya menjadi mahasiswa di Jawa ya. Jadi berobat gratis, MTS cerdas Lanjaya, dan kebutuhan mahasiswa diperhatikan, dan kebutuhan rakyat diperhatikan, setiap bulan dijamin oleh pemerintah, sehingga kemajuan pendidikan dibantu oleh orang tua yang telah diprogramkan dari pemerintah oleh Bapak Bepa ya. Per kakak itu setiap bulan dapat uang, sehingga bantuan anak-anak sekolah itu lebih gampang, lebih ringan ya, sehingga anak Lanjaya banyak sekali telah selesai di bagian bidang pendidikan, mau kedokteran, mau penerbangan, di bagian sisi hal penguasaannya di bagian Lanjaya luar biasa. Oleh karena itu kita tidak memaksa untuk mendukung kami di Partai Nasdem di bawah pimpinan Bapak Haji Gibalem, tetapi melihat historis yang telah mencapai. Beliau adalah salah satu mantan bupati, telah dipimpin 10 tahun ya, sehingga kami patut
teliti karakter kepemimpinan, karakter pembangunan yang telah lalui oleh setiap tokoh-tokoh kader-kader yang ingin bersaing di pegunungan. Saya pikir yang lebih unggul adalah secara program kebijakan perlihan adalah Bapak Haji Balong, karena kemajuan yang telah dilakukan di Kabupaten Lanjar ini sejahtera. Program itu masih meneruskan oleh kader-kader generasi PJ, dan saya tidak tahu bupati ke depan siapa yang dipilih akan diteruskan atau tidak, karena saya pikir program yang baik perlu kita jalankan, perlu kita meneruskan, karena itu menolong di negeri itu, menolong rakyatnya, menolong anak-anak muda untuk masa depannya, begitu. Sehingga saya berharap di Provinsi Papua Pegunungan ini, saya pikir mempunyai pengalaman itu akan bawa di Provinsi Papua Pegunungan. Kehidupan orang asli Papua, pendidikan dan lain-lain, saya pikir itu bisa akan sampai di program itu di Provinsi Papua Pegunungan. Oleh karena itu, marilah orang-orang yang bisa mendukung kami tidak membatasi, tetapi yang mau mendukung A, B, C atau mungkin si siapa, kami tidak meminta, tapi mari pilih pemimpin yang tepat, pilih pemimpin yang punya ide berlian, gagasan berlian untuk membangun negeri ini. Apalagi di sisi peraturan untuk kita fondasi benar-benar ini tidak serta-merta kita melakukan menanam regulasi yang tanpa memikirkan begitu. Tapi itu semua orang bisa melakukan, tapi semua tergantung pada pemimpin. Pemimpin yang mempunyai karakter hebat, maka kader dan rakyatnya atau mungkin semuanya akan mencontoh oleh pemimpin. Karena buktinya bahwa Kabupaten Lanjar hari ini sudah maju, posisi pendidikan sudah maju, infrastruktur di setiap distrik sudah terumpung, dan jalan aspal sudah masuk. Dan saya pikir Provinsi Papua Pegunungan ini lebih lama 10 tahun sudah berhasil membangun negeri ini. Begitu. Masalah-masalah berhasil meredakan, begitu. Masalah untuk politik, masalah politik ekonomi dan lain-lain, saya pikir jauh lebih unggul. Puji Tuhan. Terima kasih buat pemirsa, sedikit saya panjang menyampaikan kata-kata ini. Kalau menyinggung perasaan saudara, dan mohon maafkan saya karena memang manusia mempunyai keterbatasan, dan apa yang saya pikir, apa yang ada di dalam kekuatan saya telah menyampaikan seperti itu. Dan kita akan jumpa lagi di lain-lain waktu, karena hari ini kami masih belum apa-apa, masih baji, belum memberikan hal untuk melakukan hal-hal untuk Provinsi Papua Pegunungan. Dan anak muda saya pesan tetap kuat, ya, tetap semangat, ya, optimismemu jangan mundur, ya. Saya salah satu teman kalian yang telah hadir untuk memberikan sumbangsi untuk negeri ini, untuk kemajuan ke depan, begitu ya. Yang hebat tidak hebat, yang hebat bicara, yang hebat pintar, yang tidak hebat berbicara, tapi setiap pekerjaan, setiap kesempatan itu Tuhan telah sudah diatur. Jangan ragu, jangan bimbang, ya. Tetap fokus pada jalanmu kawan, tetap fokus pada tujuanmu, dan